Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Salimawati, NIM 121120011. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perspektif ekologis dalam promosi kesehatan. Promosi kesehatan sekarang ini lebih dari sekedar mendidik individu tentang praktik yang sehat. Dalam hal ini termasuk upaya untuk mengubah perilaku organisasi serta lingkungan fisik dan sosial. Hal ini juga tentang pengembangan dan advokasi untuk kebijakan yang mendukung kesehatan seperti insentif ekonomi. Program promosi kesehatan yang berusaha untuk mengatasi masalah kesehatan secara keseluruhan. Penggunaan berbagai strategi dan menjalankannya pada berbagai tingkatan. Perspektif ekologi menekankan interaksi yang terjadi di antaranya dan hubungan saling ketergantungan faktor-faktor di dalam dan di semua tingkatan dari masalah kesehatan. Mayoriti interaksi masyarakat dengan lingkungan fisik dan sosial budaya. Ada dua konsep kunci perspektif ekologi membantu untuk mengidentifikasi poin-poin penting. Intervensi untuk meningkatkan kesehatan. Yang pertama, perilaku untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai tingkat publik. Yang kedua, pengaruh perilaku individu pada pembentukan lingkungan dan perilaku yang terbentuk oleh lingkungan sosial atau penyebab timbal balik. Konsep yang pertama dari MC Leroy dan rekannya pada tahun 1988, meningkatnya pengaruh untuk perilaku dan kondisi terkait kesehatan. Yang pertama, faktor interpersonal atau individu. Yang kedua, faktor interpersonal. Yang ketiga, faktor kelembagaan atau organisasi. Yang keempat, faktor komunitas. Yang kelima, faktor kelembagaan publik. Yang konsep yang kedua yaitu konsep kunci kedua dari perspektif ekologis penyebab timbal balik, menunjukkan bahwa orang yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang sekitar mereka. Pada tingkat antar pribadi, teori perilaku kesehatan, individu mengonsumsi bahwa individu berada di dalamnya dan dipengaruhi lingkungan sosial. Pendapat, pikiran, perilaku, nasihat, dan dukungan dari orang-orang sekitarnya memberikan pengaruh pada perasaan dan perilaku individu, dan individu memiliki efek timbal balik pada lainnya. Yang pertama, faktor individu atau interpersonal. Individu berpartisipasi dalam kelompok, mengelola organisasi, memilih dan mengangkat pemimpin, dan undang-undang kebijakan. Dalam berbagai kebijakan dan perubahan, kelembagaan memerlukan individu mempengaruhi. Selain mengeksplorasi perilaku, teori-teori tingkat individu fokus pada faktor interpersonal. Faktor interpersonal mencangkup pengetahuan, sikap, keyakinan, motivasi, konsep diri, sejarah, perkembangan, pengalaman masa lalu, dan keterampilan. Yang kedua, faktor interpersonal. Pada tingkat antar pribadi, teori perilaku kesehatan individu mengkonsumsikan bahwa individu berada di dalamnya dan dipengaruhi lingkungan sosial. Pendapat, pikiran, perilaku, nasihat, dukungan dari orang-orang sekitar, dan memberikan pengaruh pada perasaan dan perilaku individu. Dan individu memiliki efek timbal balik pada orang lainnya. Yang ketiga, faktor kelembagaan atau organisasi.
Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia. Yang keempat, faktor komunitas. Lebih pada komunitas pada populasi, bukan hanya individu sebagai inti dari pendekatan kesehatan masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Model level komunikasi model menjelaskan bagaimana fungsi sistem sosial perubahan dan bagaimana memobilisasi anggota masyarakat dan organisasi. Penawaran strategi yang bekerja dalam berbagai setting seperti instruksi perawatan, kesehatan sekolah, tempat kerja, kelompok masyarakat, dan lembaga pemerintah. Masyarakat sering dipahami dari segi psikologis, tetapi masyarakat dapat mengidentifikasikan dengan kriteria lain juga. Selain contoh, ada komunikasi kepentingan kebersamaan, misalnya komunitas seniman, atau identitas kolektif, misalnya komunitas Afrika Amerika. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.